Pemirsa, dalam pidatonya di HUT ke-50 PDIP, Megawati Soekarnoputri sudah tahu bahwa banyak orang yang menunggu siapa calon presiden yang akan ia umumkan. Namun Ketua Umum PDI Perjuangan ini langsung menutupnya dengan mengatakan sabar dan akan tiba waktunya pemirsa. Beberapa pertanyaan yang bisa digarisbawahi dari pidato Megawati adalah sudah saatnya bagi perempuan untuk tampil setara dengan pria di dunia politik dan pemerintahan. Selain itu juga Mega menekankan agar kader PDIP ini turun mengurus rakyat dan jangan sibuk dengan pencitraan. Ya, lebih lanjut Megawati mengatakan dia tidak akan menjerumuskan kadernya dan akan mengingat siapa yang bekerja untuk rakyat. Pidato lengkap Megawati Soekarnoputri akan kami bahas mendalam untuk mengetahui bagaimana arah capres yang mendapat dukungan dari Megawati. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kita sore hari ini pemirsa Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, pakar politik M. Kodari, serta pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat petang Bapak-Bapak semuanya, sehat? Alhamdulillah, selamat petang, sehat. Oke, baik. Kalau dilihat dari warna bajunya merah-merah, ada satu yang putih. Ke Bang Ege dulu mungkin. Bang Ege, tadi ada sejumlah catatan yang sudah kami rangkum. Tapi kalau dari Bang Ege sendiri, adakah catatan tersendiri dari pidato Megawati Soekarnoputri yang disampaikan hari ini terkait dengan pemilu, Bang? Ya, kejutan yang ditunggu-tunggu itu adalah tidak adanya kejutan. Jadi kejutannya adalah tidak adanya kejutan. Itu juga kejutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat senang bahwa pertemuan tadi, acara HUT Emas tadi, jadi selamat ulang tahun emas ini buat Mas Andreas dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Terima kasih. Tadi penuh dengan suasana yang sangat intim. Boleh dinyatakan pidato Ibu Megawati Soekarnoputri itu lebih banyak tidak ada teksnya, walaupun mungkin masih mengacu kepada teks yang disiapkan, tapi tersampaikan dengan bebas antara ibu dan anak. Bahasa-bahasanya sungguh-sungguh bahasa ibu dan anak, dan tentu saja yang tadi ditunggu-tunggu adalah bahkan diberikan tepuk tangan seakan-akan akan mengucapkan nama, tapi justru Ibu Megawati mengatakan enggak, walaupun kalian tepuk tangan saya nggak akan terpancing. Semula banyak bahasa Jawa ya, tetapi tiba-tiba ketika menyebutkan itu dengan sangat kolokial, dengan sangat enak hubungan antara ibu dan anak, itu keluar kalimat, orang ngono saiki nungguin, nggak ada urusan gue. Itu betul-betul bahasa maknya yang keluar ya, jadi bahasa maknya pada anak-anaknya. Nah, dengan semua yang tadi disampaikan oleh TV One, mengutip bagian-bagian yang penting dari pidato tersebut, saya masih tetap sama dugaan saya mengenai nama calon presiden yang ada di kantong Ibu Mega. Ya, walaupun Ibu Mega mengatakan tentunya berdasarkan keputusan Kongres sebagai bagian yang paling tertinggi, itu memang adanya pada beliau, dan beliau Ibu Megawati berusaha menyatakan bahwa dia pada posisi yang sangat baik saat ini. Walaupun dia merasa tua atau sepuh, tapi para pendukungnya atau anggota partai mengatakan tidak. Dan anggota partai kangen pada ibu, jadi artinya suasananya itu dibangkitkan sampai pada bukan hanya kedekatan, tapi pengakuan dari seluruh anggota partai bahwa memang mereka siap menunggu apa keputusan ibu. Dan saya mencatat bahwa Ibu Megawati sudah punya nama di kantongnya, akan diumumkan pada waktunya, dan tidak akan membawanya ke sumur. Jadi artinya itu tidak akan dijebloskan, jadi pasti akan berdasarkan rasio dan rasa, serta ketika sama sekali tidak menyebut nama Ganjar, tapi beberapa kali menyebut nama Ibu Puan dan Nana tadi ya, sebagai putra dan putri beliau, itu makin memperkuat saya mengenai siapa yang ada di kantong Ibu Megawati. Walaupun tentu saja dalam semangat yang sama, selain membahas soal memberantas atau katakanlah bagaimana kita bisa mengatasi stunting di Indonesia, kemudian persamaan peran dan perhatian terhadap rakyat kecil, serta juga peranan perempuan, tapi ini semakin mengacu pada nama yang sudah ada dalam bayangan antara rasio dan rasa yang ada di PDI Perjuangan. Rasio dan rasa itu siapa? Dua nama yang Bang Ege sebutkan tadi kah?
Mas Dana dan Mbak Puan kah? Atau jangan-jangan ada nama lain, jangan-jangan nama Bu Mega sendiri juga masuk? Karena Bu Mega ada mengatakan, saya ini cantik, karismatik, pinter, tapi dan juga mungkin dikangenin dengan banyak orang. Atau jangan-jangan nama Bu Mega juga bisa masuk, kalau menurut Bang Ege? Kalau nama Bu Mega itu disampaikan dalam konteks betapa dia menginginkan, dan memang ini forum tertutup sehingga tidak mengajak partai-partai lain. Dia mengatakan, kalian kangen nggak sama ibu ya, kalau tidak keliru 2 kali. Kemudian juga menyatakan ibunya ini sudah sampai pada tahap walaupun senior, sepuh, tetapi sangat memperhatikan sejarah perjuangan, ideologi, serta apa yang terbaik buat PDI Perjuangan. Dengan demikian, itu tidak berarti Ibu Megawati akan menjadi calon presiden selanjutnya, tapi kepenuhan dari mandat yang memang dipegang oleh Ibu Megawati dalam konteks partai. Sementara menyebutkan nama Puan dan Mas Nana itu menurut saya justru memberitahukan kepada kita semua atau menyampaikan informasi bahwa itu sering didiskusikan mengenai perkembangan politik, tapi justru akan mengacu kepada nama lain yang sedang ada di kantong Ibu Megawati. Oke, baik. Bang Kodari, kalau Bang Kodari membacanya seperti apa? Nama yang ada di kantong Bu Mega ini kalau dari tanda-tanda yang disampaikan dalam pidato mengerucutnya ke siapa, Bang Kodari? Saya mau tanya kalau boleh sama Bang Ege, karena Bang Ege itu udah punya nama tadi, tapi belum disebutkan. Yang ada di Bang Ege itu siapa namanya? Pasti tidak termasuk yang Halo? 3 periode. Pasti tidak termasuk yang 3 periode. Tapi kalau Ketua Umum Partai belum menyampaikan, saya apalah Effendi Ghazali. Tetapi dari rangkaian teori komunikasinya bisa terlihat bahwa itu tidak mengacu kepada Ibu Megawati karena dia lebih menempatkan diri sebagai ibu dengan usia, kematangan, dan kemudian dari partai juga menyatakan mandatnya ada pada beliau. Kemudian beberapa kali menyebut nama Bu Puan atau juga cucu ya dalam pidato tadi, serta juga Mas Nana, justru untuk memperlihatkan dia sering mendiskusikan hal tersebut untuk satu nama yang ada di kantong Bu Megawati, bahkan mungkin juga ada di kantong Kodari dan di kantong Bang Andreas Pereira. Oke, kita tanya Bang Kodari deh, siapa nama yang kira-kira ada di kantong Bang Kodari ini? Dalam tanda kutip tadi ya, nama yang tentu mungkin ada di pikiran Bu Mega. Iya, saya langsung aja, karena Bang Ege kan muter-muter nih ya. Saya langsung aja, menurut saya ada 3 kemungkinan nama. Pertama, Mbak Puan Maharani. Ya, kenapa Mbak Puan? Karena beliau adalah pimpinan di PDI Perjuangan, ya sudah melalui proses kaderisasi yang cukup panjang, pengalaman pemerintahannya juga sudah boleh dibilang lengkap ya, pernah di eksekutif, sekarang di legislatif ya, dan memang memiliki kemauan, keinginan untuk menuju pada jabatan RI 1 begitu, dan pendukungnya juga banyaklah di PDI Perjuangan, minimal mereka-mereka yang disebut sebagai Dewan Kolonel begitu. Nah, yang kedua adalah Ganjar Pranowo. Ya, kenapa Mas Ganjar? Pertama tentu Ganjar walau bagaimanapun tetap salah satu kader terbaik ya, punya pengalaman yang juga lengkap, lama di DPR RI, kemudian 2 kali menjadi gubernur ya Jawa Tengah. Kemudian yang terpenting ya kalau kita bicara Pilpres pada hari ini, ya, Pilpres secara langsung adalah surveinya itu memang tertinggi di antara calon-calon yang ada pada hari ini. Dan kalau kita mengacu pada pengalaman 2014, di antara sekian nama yang berpotensi untuk dipilih oleh Bu Mega sebagai calon presiden, kita tahu yang dipilih adalah Pak Jokowi ya. Dan kenapa Pak Jokowi yang dipilih? Tentu saja salah satu alasan utama adalah karena elektabilitasnya pada saat itu adalah yang paling tinggi di antara calon-calon yang lain begitu. Dan saya sendiri tadi kebetulan hadir di acara dan kebetulan juga papasan dengan Mas Ganjar dalam beberapa kesempatan. Itu memang Mas Ganjar di antara para peserta itu merupakan tokoh idola ya. Jadi Mas Ganjar itu jalannya nggak bisa cepat Ken dan Tisa. Karena apa? Karena dia dirubungin terus oleh massa yang ada luar biasa banyak di acara tadi di Kemayoran begitu. Nah, itu 2 ya. Yang ketiga
Nah ini saya nggak tahu nih siapa nih, Mr. X atau Mrs. X begitu. Ini akan jadi kejutan bagi kita semua. Intinya namanya ada di luar Puan, di luar Mas Ganjar. Barangkali ada nama yang kita tidak ketahui, tetapi dipertimbangkan oleh Ibu Mega begitu. Jadi menurut saya peluangnya 3 ya. Nah, kalau saya jelas-jelas saja, kalau Bang Egy kan disimpan-simpan begitu. Kalau saya 1 Puan, 2 Ganjar, 3 Mr. X. Nah, siapa Mr. X itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu tanggal 1 Juni 2023. Baik, setidaknya ada nama-nama yang sama dari Bang Egy dan Bang Kodari, tapi Mr. X-nya ini apakah juga dari kader partai? Nah, tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali hadir untuk Anda.